Shalom alaihim bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para peserta sekolah tinggi Alkitab, kita akan masuk di dalam pelajaran nomor 042 ya. 042 ini kita pilih karena ini kita ambil maksud benang merahnya nanti dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Bilangan pasal 21 sampai dengan bilangan pasal 23 ya. Bilangan pasal 21 sampai 23. Bilangan pasal 21 ya. Oke, kita pecah dulu ya. Ternyata bilangan pasal 21 saja ya. Ayat 4 dan ayat 5. Umat Israel komplain lagi soal tidak ada air ya. Komplain mana, makanan mana itu disebut makanan hambar ya. Apa ini makanan hambar? Padahal mana rasanya seperti apa? Seperti madu ya. Manis seperti madu, tapi dia sebut makanan hambar. Udah dikasih daging juga, daging dari burung puyuh. Cuman mungkin bosen kali ya, tiap hari makannya mana sama burung puyuh melulu ya. Jadi mereka bosen, komplain ya. Terus Tuhan menyuruh, nah ini dia. Tuhan menyuruh ular-ular tedung memagut mereka. Dan banyak orang Israel menjadi mati, saudara ya. Tiba-tiba itu entah datangnya dari mana, di padang gurun itu muncul ular-ular tedung ya. Saya jadi teringat tayangan YouTube ya. Belum lama ya. Belum lama di mana? Di Arab Saudi ya. Tiba-tiba muncul apa itu? Jangkrik. Jutaan jangkrik. Menyelimuti itu ya. Ya, kuil itu ya. Ya, saya juga berpikir ini dari mana asalnya itu ya, jangkrik gitu ya. Tiba-tiba ada terus lenyap aja hanya dalam waktu berapa hari itu, mungkin seminggu begitu, segitu banyaknya, ya. Jadi saya jadi berpikir wah ini kuasa Tuhan ini diizinkan ini kayak gini. Ada maksud apa itu ya jangkrik gitu ya. Ya. Nah ini di umat Israel di padang gurun ini ular-ular tedung ya. Ya, ular tedung itu mungkin kalau di sini ular yang kalau memagut mematikan lah ya. Ya, ya Alkitab menyebutnya ular tedung ya. Sebenarnya ada juga sih di Indonesia ular tedung gitu ya. Jadi ini kalau digigit ular itu, dipagut ular itu mematikan, mati ya. Terus umat Israel ini sadar telah berdosa melawan Allah, lalu minta Musa berdoa supaya ular-ular itu disingkirkan. Ini di ayat ke-7 ya. Kan di ayat 45 pada komplain itu gara-gara apa ini roti kayak gini makanan hambar ya. Padahal itu yang menyelamatkan mereka selama sekian lama di padang gurun. Terus Tuhan mengirim ular tedung itu di ayat 6. Nah, di ayat 7 umat-umat Israel itu sadar, wah ini ular ini dari Tuhan ya. Ular ini pasti dari Tuhan ini ya. Soalnya di padang gurun menurut logika mereka kemarin-kemarin gak ada ular kok. Habis kita komplain kok jadi ada ular ya. Banyak lagi ya. Mereka menyadari bahwa ini pasti hukuman dari Tuhan. Lalu mereka minta Musa untuk berdoa supaya ular-ular itu disingkirkan. Nah, ayat 8 sampai 9 Tuhan menyuruh Musa membuat tiruan ular dari tembaga. Terus ular ini digantung, tiruan yang tembaga ini digantung, ditinggikan pakai tiang gitu ya. Begini ya, Tuhan menyuruh Musa membuat ular tedung ditaruh pada sebuah tiang. Siapa yang habis dipagut, digigit ular tedung, dia disuruh melihat, memandang
ular tembaga, ya, maka dia akan hidup, ya. Terus kuisnya ini lambang apa ya? Orang yang mau mati gara-gara digigit ular, terus kalau dia melihat ke ular, tiruan ular tembaga yang digantung, terus dia jadi hidup, tidak jadi mati. Ini lambang apa? Ini kuisnya ya. Perlambang apa ini? Ya, orang yang harusnya mati, terus dia lihat ular digantung, ular ditinggikan dalam tiang. Dia melihat tentu saja melihat dengan percaya ya. Terus dia tidak jadi mati, disembuhkan. Perlambang apa ini ya? Ini poin penting dari pelajaran nomor 42 ini ya. Saudara-saudara, oke. Jadi peristiwa Musa membuat ular tiruan dari tembaga, ya. Para peserta sekolah tinggal kitab tidak boleh gagal ya memahami ini ya. Komplain, umat Israel komplain lalu pada digigit ular. Ini yang nyuruh Tuhan nih, Musa, kamu bikin tiruan ya, ular dari tembaga. Ya, ular tedung itu dari tembaga, dibikin tiruannya. Terus kamu gantung, kamu naikkan pada tiang. Siapa yang digigit ular kan mestinya mati. Mestinya kan mati nih, digigit ular, pasti mati. Terus dia datang, dia percaya kepada ular yang digantung itu. Ya. Terus dia sembuh. Dia tidak jadi mati gara-gara dia memandang ular yang digantung itu. Ini perlambang apa? Ya. Perlambang apa nih? Ya. Baik, saudara-saudara, itu adalah pelajaran nomor 42 ya. Poinnya adalah Musa membuat ular tembaga, lalu siapa memandang kepada ular tembaga yang digantung itu, yang tadinya mau mati, harusnya mati, dia hidup lagi, bisa hidup lagi. Demikian pelajaran 042. Shalom aleihim. Yesus HaMasiah. Amin.